Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kita akan bincang-bincang ataupun penyampaian materi ketiga untuk training NLP practitioner online ini ya. Dan materi kali ini saya akan sampaikan tentang modalitas dan submodalitas. Nanti kita lebih jelasnya langsung saya share screen materi untuk ini ya. Sebentar, share screen. Oke. Ya, kelihatan ya materinya ya. Bisa kebaca? Bisa Pak, jelas. Hendrik, oke ya, jelas ya. Oke, langsung aja. Ini kok masih di materi. Coba. Ya, ini materi kursus online NLP Practitioner tentang modalitas dan submodalitas. Ini PowerPoint yang saya pakai sama dengan PowerPoint yang sering saya pakai, juga ada beberapa video yang saya pakai ini ya. Tapi ada PowerPoint yang lain juga ini. Tapi intinya sama, tentang modalitas dan submodalitas. Dalam materi sistem representasional sebelumnya ya, primary system, lead system, kita sudah belajar mengenal tentang modalitas atau VAKOK. Visual, auditory, kinestetis, olfaktory, dan gustatory. Nah, VAKOK ini juga dikenal di dalam NLP sebagai modalitas ya. Kalau kita pernah mendengar VAKOK, itu berarti modalitas atau panca indera. Di dalam keseharian kita mengenalnya panca indera. Ada mata, telinga, kemudian rasa di kulit tubuh kita, kemudian penciuman dan pengecapan. Kalau di dalam NLP kita sering sebut visual, auditory, kinestetis, olfaktory, dan gustatory. Nah, submodalitas merupakan komponen yang lebih detail dari uraian dan bagian dari modalitasnya. Ya. Contoh submodalitas berdasarkan modalitasnya. Pertama, modalitas visual. Modalitas visual ini submodalitasnya kualitas warna, kejelasan gambar, ukuran gambar, lokasi gambar. Ya, kita bisa visual adalah gambar. Ya, dan kalau kita membayangkan satu gambar, ya maka gambar itu ada yang gambar berwarna. Artinya merah, putih, hijau, dan seterusnya. Ada yang hitam putih saja. Kalau di foto-foto jadul gitu ya, ada foto yang hitam putih. Ada foto yang berwarna ya, untuk sekarang ini ya. Foto berwarna dengan jadul ini jelas beda. Kemudian efek di sensasinya juga beda. Kemudian juga warna, efek-efeknya, kemudian ada gambar yang buram, ya, blur gitu, nggak jelas, ada gambar yang jelas, fokusnya jelas. Nah, ini juga berpengaruhnya beda. Kemudian ukuran gambarnya, gambar kecil atau gambar besar, dan lokasi gambarnya ya. Kemudian berbingkai atau sebagaimana panorama. Ini bisa diurai lebih banyak lagi tentang submodalitas ya. Nah, nanti kita akan pahami modalitas atau submodalitas yang masuk di dalam bawah sadar kita itu bagaimana pengaruhnya di dalam feel kita, rasa kita. Ini yang nanti kita akan pelajari lebih lanjut dan kita akan rasakan bedanya. Kemudian ada modalitas auditory. Submodalitasnya volume, suaranya ya besar, suara rendah atau tinggi.
keras atau apa lirih gitu ya. Kemudian lokasi suaranya. Lokasi suaranya itu ada di mana? Di dekat kita atau jauh dari kita. Kemudian intonasi. Intonasi itu suara apa? Di penekanan. Ada satu kalimat dengan intonasi yang datar, ada yang kita mainkan ya. Jadi termasuk bagaimana. Nah, ini saya coba pakai intonasi yang berbeda ya. Bagaimana kita mempelajari sesuatu yang kita akan praktekkan. Nah, ini intonasinya berbeda. Kemudian tempo suara. Tempo suara itu cara pembicaraan. Ada orang yang bicaranya cepat gitu ya. Bicaranya cepat. Misalnya dia akan mengatakan bahwa hari ini ada peristiwa besar yang sangat kita mempengaruhi kehidupan kita. Ada yang hari ini ada peristiwa besar yang nantinya sangat mempengaruhi kehidupan kita. Nah, itu beda ya. Kemudian ritme, kemudian arah suaranya, kemudian durasi, lamanya suara. Nah, ini juga disebut sebagai submodalitasnya. Kemudian modalitas kinestetik, submodalitas lokasi, kemudian bentuk, ya, temperatur, gerakan, intensitas, durasi. Apa yang kita rasakan di dalam pada kulit kita, pada tubuh kita, ya, ini akan berpengaruh. Kita misalnya lagi di kolam renang nih, kita di atas kolam renang. Kemudian kita nyebur di dalam kolam renang, maka suhu udaranya kita rasakan beda. Kemudian di dalam kolam renang kita berdiri diam, itu beda dengan ketika kita bergerak-gerak, kita berenang. Nah, ini beda lagi ya. Jadi lokasinya, kemudian bentuk yang mempengaruhi. Nah, ini bisa ketika mempengaruhi tubuh eksternal kita yang tadi kulit tubuh kita terkait dengan hal-hal yang ada di luar, tapi efeknya bisa mempengaruhi kinestetis yang ada di dalam bentuk misalnya denyut jantung atau sinyal-sinyal yang ada dalam tubuh kita, kemudian denyut-denyut yang kita rasakan, mungkin ada yang sakit, rasa getar dan sebagainya. Ini juga nantinya submodalitasnya bisa berbeda. Tapi masuknya semuanya adalah kinestetis. Misal, ini submodalitas ya. Ini kita tekankan pada 3, yaitu visual, auditory, kinestetis. Ya. Sebetulnya sama, nanti kalau kita kembangkan, misalnya pengecapan, ada rasa pahit, ada manis, ada asam, dan sebagainya ya. Dan mungkin kalau kita dengar hari ini salah satu gejala orang-orang yang kena COVID, itu kan rasa di lidahnya udah nggak berasa lagi, pahit, manis, asam, semuanya sama semua gitu. Nah, ini berarti sudah tidak fungsi lagi gitu di lidahnya ya, pengecapan. Nah, kemudian juga aroma ini olfaktori. Nah, nanti olfaktori juga submodalitasnya, ada harum, ada busuk, ada macam-macam. Nanti kita bisa ketahui lebih lanjut. Kemudian di sini visual, misalnya bagaimana kita coba melihat visual gambaran atau gambar di kita ya. Di sini saya tuliskan misalnya saat berpikir dengan menggunakan visual atau penglihatan akan terlihat gambar-gambar dalam memori kita. Memori itu bisa jadi di dalam bawah sadar atau memori biasanya di bawah sadar ya. Memori-memori tentang satu kejadian-kejadian yang pernah kita alami, semuanya terekam di dalam memori kita. Nah, nanti ada yang dalam bentuk struktur gambar. Nah, gambarnya itu di dalam memori kita bisa bayangkan. Nah,
Coba perhatikan gambar-gambar tersebut ada yang terlihat berwarna atau hitam putih dengan pencahayaan yang kuat atau lemah ya. Bagaimana intensitasnya, kuat atau lemah? Bagaimana dengan kontras cahayanya, perbedaan cahayanya, kuat atau lemah? Kelihatan kontras atau apa blur, mendekati. Nah, ini adalah bentuk juga submodalitas. Kemudian dalam ukuran besar atau kecil, terlihat melingkupi Anda seperti Anda berada di dalamnya atau gambar yang berbingkai. Jadi terpisah dengan kita atau kita ada di dalamnya. Nah, semuanya ini bentuk dari pada submodalitas visual. Nanti kita dalam prakteknya apa kita coba mengenali tentang submodalitas terhadap satu struktur memori seseorang, itu kita nantinya bisa kita lakukan dialog. Ya. Nah, kemudian kalau submodalitas yang terbentuk itu kemudian mempengaruhi tentang apa ya perasaan seorang, nantinya ada bahwa memori-memori itu ketika kita akses kemudian orang jadi apa kesel, marah, sedih atau bahagia. Nah, ini semuanya kita bisa kenali tentang submodalitasnya. Nah, kemudian nanti di materi lanjutannya tentang editing submodalitas adalah bagaimana kita mengedit submodalitas itu ya, kita akan jelaskan lebih lanjut nantinya. Jadi kita mengenali dulu tentang submodalitasnya. Nah, ini submodalitas visual. Kemudian ada submodalitas auditori. Ya, begitu juga saat Anda berpikir dengan menggunakan auditori atau pendengaran, maka terdengar suara-suara. Nah, suara itu terdengar dengan volume yang tinggi atau rendah. Bagaimana dengan nadanya? Terdengar keras atau lembut? Kemudian sumbernya jauh atau dekat ya. Nah, semuanya ini merupakan submodalitas dari auditori. Berikutnya, bagaimana dengan sensasi rasa atau kinestetis yang menyertai dalam tubuh ketika kita dengan menggunakan visual atau auditori, bagaimana sensasi terhadap kinestetis kita, ya? Atau kita merasakan satu situasi kondisi yang ada di luar kita, kemudian pengaruhnya terhadap tubuh seperti apa? Ya. Semuanya ini ada dikenal dalam submodalitas. Ya. Mengenai suhunya, panas, dingin, sejuk, intensitasnya, durasinya. Kemudian Anda merasa gemetar atau biasa saja ketika ada sensasi tertentu dalam tubuh kita. Kita membayangkan suatu kejadian di masa lalu yang kemudian apa bikin kita kesel atau marah atau sakit. Nah, itu munculnya di tubuh kita seperti apa? Terasa berdenyut atau gimana ya? Kemudian sebaliknya nanti ketika kita mengakses tentang kebahagiaan yang pernah kita alami, bagaimana dalam tubuh kita, pengaruh di tubuh kita semacam itu ya. Jadi ini ada dua tetap yang kita rasakan di situasi di luar ataupun kita mengakses tentang memori itu. Nanti akan muncul submodalitas dari kinestetis yang ada dalam diri kita. Perincian yang sama juga ada dalam olfaktore, penciuman, gustatore, pengecapan. Bahwa submodalitas adalah cara kita mengkodekan dan membentuk struktur serta pengalaman internal kita seperti hal lain kebanyakan terjadi di luar alam sadar kita ya. Jadi di luar kesadaran. Submodalitas itu terkodekan, terbentuk dalam bentuk struktur di memori kita ya. Sebetulnya di alam bawah sadar. Setiap pikiran yang kita miliki, apakah memori atau visi tentang masa depan, dibentuk dari suasana nuansa gambar, suara, sensasi rasa, aroma, kecapan lidah, dan seperti apa memori itu ketika kita akses. Itu semuanya akan muncul dalam struktur submodalitas yang ada dalam memori kita. Ya.
Dalam buku NLP for Personal Success, tulisan dari Steve Bavester dan Amanda Vickers, untuk bisa memahami bagaimana submodalitas berfungsi adalah dengan kita mengalaminya. Untuk melakukan hal itu, Anda perlu terhubung dengan pengalaman diri Anda sendiri pada waktu-waktu yang lalu. Ya. Di visual misalnya. Nah, ini coba biarkan pikiran Anda melayang ke masa lalu saat mana Anda merasa rileks dan senang. Misalnya saat menikmati liburan. Mungkin kita di waktu-waktu katalah sebelum COVID lah ya. Sebelum COVID kan kita bisa kemana-mana, kita bisa berlibur, kita berada di tempat wisata tertentu. Nah, kita coba bayangkan kembali suasana saat kita rileks, senang, ada di satu tempat wisata tertentu yang kita datangi ya. Kemudian hidupkan unsur visual dalam memori Anda. Jadi visualnya kita akses seolah-olah dengan menggunakan mata kepala sendiri. Anda bisa mengingat kembali apa saja yang Anda lihat kala itu. Jadi kita bisa membayangkan ke masa di mana kita sedang berlibur itu dan akses memori-memorinya, utamanya di visual. Nah, kemudian di visual itu gambarnya seperti apa ya? Apakah gambar yang ada di benak Anda berwarna atau hitam putih? Jadi kelihatan nyata atau jelas gitu ya dalam bentuk warna atau hitam putih atau juga blur ya tidak begitu jelas, agak buram katakanlah ya. Kemudian apakah gambarnya bergerak atau diam? Kita membayangkan itu dalam bentuk gambar yang bergerak atau gambar diam dalam arti foto saja. Nah, kemudian kalau foto itu juga gambar itu luas seperti panorama yang kita ada di dalamnya ataukah berbingkai seperti foto yang kecil gitu. Nah, ini semuanya adalah submodalitas ketika kita membayangkan suatu kejadian di masa yang lalu. Ini adalah struktur submodalitas yang ada dalam memori kita. Kemudian, apakah Anda melihatnya sangat dekat atau sangat jauh ya tentang memori itu? Gambarnya sangat dekat atau jauh? Apakah gambarnya merujuk pada lokasi yang tertentu spesifik? Kemudian semuanya ini lakukan saja, nanti Anda akan bisa menemukan lebih banyak pembedaan daripada sekedar yang ditanyakan di atas ya. Jadi kita nanti atau saat ini beberapa menit kita bayangkan tentang suatu kejadian di masa lalu pada saat kita sangat senang sekali, bahagia sekali, suasananya seperti apa, bersama siapa. Nah, gambar secara visual kita munculkan. Nah, gambar itu jelas atau buram? Kemudian apakah nyata atau bayangan yang semu gitu atau bayangan yang nggak kelihatan ya. Kemudian hitam putih atau bukan gitu. Kemudian dalam bentuk bingkai terlihat jelas atau jauh misalnya ya. Panorama atau kita ada di dalamnya atau yang kita terpisah ya. Itu semuanya adalah bagaimana kita merasakan submodalitas. Nah, sekarang mainkan gambar itu ya. Maksudnya apa? Mainkan gambar itu adalah bagaimana kita memainkan gambar-gambar itu, kita coba lakukan perubahan dari submodalitas yang ada dalam memori kita. Ya, saat melihat gambar itu coba tambahkan terangnya. Kalau itu terlihat gambar, kemudian kasih bayangan yang cahaya yang terang ya. Apakah ketika kita kasih bayangan yang terang itu perasaan Anda berubah? Terasa beda atau sama aja. Kemudian secara bertahap redupkan gambarnya sehingga Anda hampir-hampir tidak bisa melihatnya lagi ya.
Di memori itu kita bayangkan saat ini tadinya gambar yang jelas, kemudian kita redupkan, redup bahkan akhirnya gelap, hitam gitu. Bagaimana pengaruhnya dengan perasaan kita ya. Sekarang bagaimana dengan feeling ya? Ini efeknya. Efeknya seperti apa? Ketika gambar-gambar itu kita ubah-ubah. Kebanyakan orang mengalami peningkatan intensitas feeling, rasa saat pencahayaan gambar itu dibuat optimum, terang, jelas gitu. Jika terlalu terang atau terlalu gelap, maka bayangan itu atau gambar itu tidak akan berpengaruh, efek terhadap perasaan kita itu beda. Atau bahkan tidak kita rasakan karena terlalu terang, kita nggak bisa menikmati. Atau terlalu gelap, atau ya terlalu gelap, bahkan gelap, maka gambar itu hilang. Efek di feelingnya atau perasaannya juga beda ya. Namun yang jelas kalau intensitas jelas, warnanya jelas, itu akan lebih berpengaruh. Nanti efeknya kalau gambar itu sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang bikin kesel ya, efek kekesalannya, efek kesedihannya atau kemarahannya itu akan muncul semacam itu. Dan sebaliknya nantinya ketika kita ubah, kita redupkan, kita bikin buram, kita bikin gelap, maka efeknya juga ikut berkurang. Jika gambarnya bergerak, coba hentikan seperti gambar di foto. Jadi bayangan itu kalau ketika kita fokus di bayangan masa lalu itu, bayangannya seperti film, bergerak gitu atau diam. Nah, seperti foto. Nah, kemudian coba itu kalau gambarnya dalam bentuk foto, kemudian gerakkan. Gerakkan sebagaimana yang kita alami pada saat itu. Nah, bagaimana feeling Anda saat gambar itu berubah? Jika gambarnya berwarna, cobalah ganti dengan warna hitam putih saja. Jika gambarnya sudah monokrom, cenderung satu warna, coba berilah warna. Apa dampak perubahan itu? Ya, kemudian lanjut lagi bahwa gambar mental itu menjauh, lalu mendekat, ke samping, ke atas, lalu ke bawah, ke tengah. Ya, jadi bawa gambar-gambar itu kita pindahkan lokasinya. Nah, kemudian nanti apakah ada perubahan feeling kita, perasaan kita, sensasi yang ada yang kita rasakan dalam diri kita ya. Nah, semua itu menunjukkan submodalitas visual Anda sedang bekerja ya. Kalau kita lakukan apa yang saya sampaikan ini, sahabat-sahabat semuanya bisa merasakan, membayangkan, maka itulah submodalitas visual sedang bekerja pada diri Anda. Kemudian auditori. Sekarang hidupkan unsur-unsur auditori, kemudian mengingat kembali sesuatu yang pernah Anda dengar. Apa yang pernah Anda dengar, kemudian bagaimana ya? Bagaimana suaranya, suara musiknya ya. Kemudian suara bisingnya, atau kemudian kalau itu sebuah lagu seperti apa lagunya, iramanya, ritmenya ya. Berapa banyak sumber suara yang ada dari di memori itu? Apakah bunyinya dekat atau datang dari jauh ya? Kemudian dari arah mana bunyi-bunyian itu datang? Apakah sejelas bunyi lonceng atau kabur seperti bunyi orang bicara di pasar pagi? Jika ada suara orang, apakah dengan pitch tinggi atau rendah, suara yang keras atau rendah, atau tekanannya kencang atau rendah, diucapkan dengan cepat atau lambat. Coba tingkatkan volumenya, lalu dapatkan perbedaan perasaan dalam benak Anda. Sekarang, kecilkan volumenya sehingga nyaris menjadi seperti bisikan. Bagaimana perasaan Anda?
Dan jika ada banyak sumber suara atau bunyi, coba sesuaikan nada masing-masing. Seperti Anda menggunakan graphic equalizer. Pindahkan bunyi ke lokasi-lokasi berbeda ya. Sama kayak tadi gambar, kita ubah tentang lokasinya. Di sebelah kiri, kanan, atas, bawah, kemudian depan, belakang, agak jauh ya. Dekat atau jauh dari kita. Nah, ini merupakan sumber-sumber suaranya. Bagaimana efeknya terhadap feeling kita, perasaan kita ya. Nah, itulah pengaruh submodalitas auditori terhadap perasaan kita ya. Kemudian berikutnya kinestetis. Sekarang kembali ke kenangan yang melibatkan kinestetis. Berada di bagian mana dalam tubuh Anda munculnya sentuhan rasa kali itu ya. Kalau itu bagaimana kita rasakan? Ada nggak muncul sensasi rasanya? Kalau dalam tubuh kita munculnya di mana? Di bagian perut, di sisi kiri kanan tubuh kita, atau di dada, atau di mana? Atau di mata semacam itu ya. Bagaimana Anda menggambarkan sensasinya? Apakah kuat atau lemah? Apakah fokus atau kabur? Kemudian bagaimana jika Anda memindahkannya ke bagian yang lain ya? Mengubah intensitasnya. Apa yang baru Anda lakukan adalah cara singkat mengalami jalinan submodalitas, bagaimana mereka dibuat. Anda mungkin jadi terkesima saat Anda mulai mengubah cara bagaimana memori Anda dikodekan. Bahwa perubahan itu bisa mempunyai dampak yang signifikan ya. Kebanyakan orang tidak berpikir meningkatkan pencahayaan dari gambar internal atau mengubah volume suara-suara internal untuk merasakan sesuatu yang berbeda. Padahal teknik semacam itu bisa dilakukan untuk menghasilkan dampak feeling yang lebih baik. Apa yang Anda lakukan adalah mengubah representasi internal Anda. Anda bisa melakukan ini untuk setiap memori yang baik maupun yang buruk. Anda bisa memperkuat representasi internal atas segala yang menurut Anda bernilai dan memperlemah apa-apa yang menurut Anda menyebabkan masalah. Anda juga bisa menggunakan proses yang sama saat merencanakan apa yang Anda inginkan di masa mendatang. Dengan mengoptimalkan submodalitas, Anda bisa membuat outcome Anda makin menyenangkan. Ini kalau kita bicara tentang outcome, tentang masa depan ya, tentang sesuatu yang menjadi impian atau apa kita harapkan, goal atau target di masa yang akan datang. Nah, ini kita juga bisa mainkan semacam itu ya. Nah, itulah gambaran tentang submodalitas yang bisa nantinya Anda manfaatkan dalam mempengaruhi suasana mental Anda atas goal atau outcome masa depan Anda ya. Itulah tentang submodalitas. Dan nanti kita akan lanjutkan tentang bagaimana tentang submodalitas itu kita melakukan editing dari submodalitas. Terus juga nanti kaitannya dengan teknik terapi. Ya, oke. Untuk gambaran tentang submodalitas semacam itu, barangkali kita bisa berdialog, bisa ngobrol gitu. Silakan. Sebelum saya lanjutkan ke materi editing submodalitas. Ya, silakan. Ya, Coach. Sebelumnya saya mohon maaf ini lagi mati lampu di sini. Oh iya. Nah, jadi agak kurang nyaman. Tadi saya coba ngecek baterai, mau ngecas supaya jangan nanti mati kan, ternyata mati lampu, tapi nggak apa-apa. Ya. Tapi saya bersyukur bisa ikut kelas hari ini, Ya. benar. Ya. Kalau selama ini kan saya bilang mungkin istilah-istilah editing submodalitas, mungkin pernah dengar, tapi saya sangat bersyukur ngerti tentang ini tadi, kode struktur pengalaman mengubah ini. Wah, ini
mungkin karena lebih kepada terapis kali ya, Coach ya. Jadi saya langsung menggarisbawahi yang ininya gitu. Ya, Ini kalau dikuasain aja, ini udah begitu banyak cerita-cerita klien yang bisa dibantu, ditolong gitu. betul. Iya. Tapi kalau boleh tahu, Coach Nobel, nanti kalau untuk penerapannya ini di mana lebih banyak nanti pembelajaran di tingkat master ya? Untuk Ya, aplikasi ini. di tingkat master kita akan lebih banyak tentang penerapannya. Jadi karena apa, NLP itu pertama yang di practitioner ini adalah basicnya. Nah, basic ini kita bisa pakai nantinya di master. Kalau kita udah di tingkat master, penggunaannya untuk apa aja. Kemudian nanti kita bisa dalami dengan satu kreativitas tertentu. Kalau kita pengen jadi terapis, ya udah bermain di terapis gitu. Kalau kita pengen menjadi seorang coach, itu juga kita bisa nanti pemanfaatannya untuk coaching. Kemudian kalau kita praktisi bisnis, bagaimana nantinya kita bisa jalankan mempengaruhi orang lain, persuasi, atau kemudian bagaimana orang menjadi nyaman dengan apa yang kita tawarkan, misalnya semacam itu. Nah, ini semuanya sebetulnya kita bermain di teknik-teknik NLP. Itu baik yang kecil atau nanti bicara tentang konsep itu. Makanya ketika saya belajar tentang NLP, kemudian pengembangannya itu dahsyat luar biasa gitu ya. Karena hampir semua profesi itu membutuhkan ini ya. Iya. Dan kalau kita bisa nantinya memainkan misalnya terapi, hal-hal yang ringan, orang ada masalah problem gitu, kita ajak ngobrol, udah tahu-tahu dia merasa, wah kok sudah enak ya gitu. Nah itu teknik-teknik semuanya di NLP. Nah salah satunya adalah submodal bermain di editing submodalitas ini. Submodalitas. Ya. Yang nanti akan saya bahas selanjutannya, terus mungkin nanti ada contoh-contoh ketika saya melakukan terapi. Kayak apa sih mengubah submodalitas itu? Macam itu. Oke. Berarti kan sedikit lagi Pak Nobel. Berarti kalau pengalaman itu punya struktur, ya kan, pengkodean itu kan, berarti ini yang menentukan berarti belief dan nilai-nilai orang tersebut dalam pemaknaan sehingga terjadi pengkodean. Betul. Gini, kalau pengkodean itu semacam nanti saya lanjutkan di materi berikutnya, tapi ini saya bisa sampaikan itu metaprogram. Di materi sebelumnya kita sudah bicara tentang orang-orang yang visual, auditory, kinestetis. Ya. Nah, mereka bisa visual karena kebiasaan-kebiasaan sejak kecil, misalnya melukis, nonton gambar dan sebagainya, dan dia suka, maka ada kecenderungan nanti metaprogramnya akan tersusun di struktur memorinya lebih banyak di visualnya, gambar-gambar. Tapi nanti ada yang sejak kecil senang menyanyi atau dibiasakan lingkungannya adalah nyanyian atau suara-suara dan dia tertarik dan dia bisa bernyanyi, suaranya lagunya bisa dia mainkan. Nanti kecenderungan anak itu ketika semakin besar akan menguat di masalah auditorinya. Nah, nanti ketika dia mengingat suatu lebih banyak suara-suara. Orang ini cenderung dominan auditorinya, orang auditori. Maka kita bicara dengan orang itu juga bagaimana lebih banyak yang menyentuh auditorinya gitu. Terus nanti ada orang yang kinestetis karena dia senang menari, dia berenang, dia mungkin lebih banyak bergerak dan sebagainya, kemudian dia rasakan, maka orang semacam ini akan nanti cenderung dominannya di kinestetis. Nah, itulah nanti yang menyusun struktur memori ketika dia pertama
dalam mengingat atau bukan mengingat ya, ketika dia ada informasi-informasi yang masuk, maka informasi itu akan cenderung sesuai dengan dominasinya, struktur yang kuat, visual, auditory, atau kinestetis. Kemudian masuk di dalam memori. Nah, nanti ketika dia menyampaikan kembali, dia bercerita, maka kecenderungannya juga sama. Dia akan cerita tentang yang terkait dengan auditory. Nanti yang visual terkait dengan visual, yang kinestetis terkait dengan kinestetisnya. Baik. Semacam itu ya. Ya, terima kasih kok, cukup jelas ya. Oke. Ya, lanjut. Siapa nih? Bu Mukrimah atau Mas Kris? Ada yang pengen ditanyakan? Atau langsung masuk di materi editing submodalities? Silakan boleh respon, atau kalau enggak bicara boleh tulis di pesan, atau langsung aja ya kita langsung masuk ke materi berikutnya. Ya, mungkin lagi sibuk ya. Oke ya, kita langsung saya sampaikan aja materi lanjutan. Saya share screen lagi untuk memperjelas materi tentang submodalitas ini. Ya. Oke, yang tadi materi yang sudah saya sampaikan adalah tentang submodalitas, modalitas dan submodalitas. Kita sekarang coba melakukan edit submodalitas. Nah, jadi dengan melakukan edit submodalitas, yaitu merubah submodalitas, ternyata akan dapat menciptakan perubahan kondisi atau suasana mental kita. Dampak dan makna dari memori lebih dipengaruhi oleh submodalitas yang digunakan untuk pengkodean atau mengkodekannya ya, daripada oleh peristiwa atau objek faktual. Maknanya apa? Satu peristiwa atau objek ya, yang masuk dalam memori atau langsung ya, itu kemudian tergambar di dalam memori utamanya. Kemudian kita akses, maka peristiwanya bisa jadi menyedihkan, tapi ketika kita mampu memainkan peristiwa yang menyedihkan itu sesuatu yang kita bisa terima, dan kita untuk saat ini ketika mengakses tidak merasakan kesedihan itu. Nah, itu atau bisa jadi pada saat itu tetap akses kesedihan. Nah, kesedihan kemudian kita coba lakukan edit submodalitas. Kalau kita belum bisa lakukan sendiri, ya ada yang bisa bantu melakukan edit submodalitas itu, dan akhirnya kemudian seorang akan berubah ya, sensasi rasanya akan berbeda, ya, semacam itu. Hal ini berarti bahwa sebuah peristiwa dalam kehidupan masa lalu seseorang sangat dipengaruhi oleh pengkodean submodalitas dalam memorinya, baik itu peristiwa masa lalu yang menyenangkan, yang menghasilkan kenangan indah yang membahagiakan, atau masa lalu yang menyedihkan, yang membuat kesal, marah, sakit hati, atau seseorang merasa terhianati. Nah, bisa juga masa lalu yang kemudian menimbulkan fobia, rasa takut yang berlebihan, atau trauma yang melukai hatinya, yang kemudian terasa sakit, mungkin di dada atau di mana ya, terasa efek sakitnya itu dalam tubuh kita ya. Demikian pula bayangan atas apa yang bakal terjadi di masa mendatang. Sebuah impian atau goal yang diinginkan bisa diraih, atau dalam NLP disebut outcome. Bagaimana outcome itu kita bisa bayangkan, goal itu kita bisa bayangkan. Bagaimana modalitasnya, submodalitasnya. Kemudian lakukan editing, perubahan submodalitasnya. Sama seperti tadi, ketika kita membayangkan satu outcome, satu impian di masa yang akan datang tentang kesuksesan kita. Nah, kemudian kalau gambarnya atau suaranya
ya atau rasa ya gerakannya itu tidak kuat, ya kemudian kita kuatkan. Ini artinya melakukan editing ya. Kita rubah, kita jadikan lebih besar misalnya gambarnya, kemudian atau kita masuk di dalamnya, menyatu dengan kita, asosiasi ya. Nah, kemudian efeknya kita bisa rasakan ya. Jadi nanti edit submodalitas itu yang pertama bisa kita gunakan untuk mengatasi permasalahan informasi-informasi masa lalu, pembelajaran masa lalu atau peristiwa masa lalu, pengalaman ya. Dan efeknya yang positif atau negatif. Kemudian juga sama di masa yang akan datang dalam bentuk bayangan-bayangan rencana-rencana yang akan datang. Karena pada orang-orang tertentu bisa jadi dia membayangkan 1 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun yang akan datang dengan gambar-gambar yang menyedihkan, gambar yang suram ya. Bayangan dan gambar yang suram itu kita bisa ubah gitu. Kita ubah jadinya bayangan yang positif, bayangan gambar yang positif, kemudian warnanya jelas, tegas, kemudian pencahayaannya juga terlihat jelas, kemudian lokasinya di dekat kita. Nah, nanti kita jadi semangat misalnya untuk masa depan. Tapi kalau gambar itu adalah satu gambar bayangan yang suram dalam arti negatif, ya kalau itu kuat, akhirnya perasaan ketakutan yang muncul karena apa? Bayangan masa depan yang negatif. Tapi ubah itu menjadi yang positif. Akhirnya menjadi sesuatu yang menarik bagi kita. Ya. Jadi kita bisa lakukan edit submodalitas untuk mengatasi masa lalu atau kemudian merencanakan masa yang akan datang. Dan sebaliknya, kekhawatiran seseorang akan masa depannya yang suram, yang menyeramkan sehingga dirinya menjadi pesimis, tak bersemangat, tak punya motivasi atas kehidupan masa yang akan datang. Semua itu tercipta atas pengkodean submodalitas dalam memori atau peta akan masa depannya ya. Dengan menggunakan perubahan submodalitas, mengedit submodalitasnya atas memori internalnya, bisa membuat seseorang dapat menjadi berbahagia, senang, dan semangat atas masa kini yang dijalani, serta masa depan yang hendak diraihnya. Dan dapat secara ikhlas menerima masa lalu yang kurang menyenangkan, dan bahkan dapat menghilangkan fobia atau trauma dalam mentalnya. Ini edit submodalitas merupakan salah satu bagaimana kita melakukan terapi. Kalau struktur dari submodalitas yang ada dalam memori seorang itu cenderung nantinya berpengaruh negatif ya. Nah, bentuk dari edit submodalitas diantaranya ada contrastive analysis, mapping across, driver submodality, kemudian compulsion, blowout, dan Swiss pattern. Nah, ini sebenarnya banyak lagi yang lainnya, tapi teknik-teknik ini yang sering dipakai ya. Bahkan nanti ada beberapa teknik yang kita bisa pakai untuk masalah apapun ya dengan edit submodalitas ini ya. Oke, yang pertama tentang contrastive analysis. Adalah analisis dua pengalaman dengan cara membandingkan, mencari perbedaan, kemudian menentukan submodalitas yang berperan pada masing-masing pengalaman. Teknik ini merupakan salah satu teknik yang dasar dalam mendayagunakan submodalitas. Teknik ini bisa digunakan untuk menemukan perbedaan yang menghasilkan perbedaan di antara dua keadaan diri atau dua representasi internal kita ya. Jadi kita bisa mengakses satu pengalaman di masa lalu, dua pengalaman yang berbeda seperti apa. Atau katakanlah semuanya pengalaman yang menyenangkan, kondisi biasa, sekedar menyenangkan, atau kemudian sangat menyenangkan. Itu
kita bisa rasakan ya. Dari situ ada perbedaan. Kemudian perbedaannya di mana kita bisa lakukan satu perubahan. Nah, ketika kita lakukan satu perubahan, kita menginginkan satu efek yang positif yang mana? Kita bisa ambil itu. Nah, semacam itu ya. Kemudian contrastive analysis digunakan dalam banyak proses NLP, khususnya sangat berguna saat satu pengalaman bisa memberikan hasil yang diinginkan dan satu pengalaman lain memberikan hasil yang tidak diinginkan. Ya, kita melakukan satu upaya tertentu. Kalau kita seorang terapis, misalnya melakukan terapi tertentu di waktu lalu, tidak bisa menghasilkan. Kemudian pernah suatu kali pengaruhnya sangat kuat. Nah, itu kita bisa kaji secara mendalam dua peristiwa itu perbedaannya di mana. Nah, kemudian nanti dari perbedaan itu kemudian kita bisa nggak lakukan perubahan dengan cepat, misalnya semacam itu ya. Kemudian dengan mengidentifikasi submodalitas yang berbeda, yakni the critical submodalities, maka sangat mungkin bagi kita untuk mempengaruhi perubahan itu dengan cepat dan gampang ya. Nanti saya akan cerita bagaimana saya coba melakukan satu terapi seorang ibu muda yang kemudian dikatakan oleh kawan saya katanya mau bunuh diri. Kemudian dia diajak teman untuk kemudian datang ke rumahnya, saya ditelepon, saya hadir di situ, saya bantu terapi. Dalam waktu sekitar full 2 jam, dia sudah bisa menerima keadaan yang dia alami dan besoknya bisa tetap semangat menjalankan kehidupan dalam situasi dan kondisi di mana kejadian yang tidak menyenangkan itu dia alami gitu ya. Nanti ceritanya sekaligus saya akan sampaikan dalam bentuk teknik-teknik tentang edit submodalitas ini. Cobalah latihan ini untuk Anda sendiri. Pilih satu pengalaman yang menyenangkan dan satu lagi yang agak kurang menyenangkan. Usahakan dua pengalaman itu dalam tipe yang sama, misalnya terkait isu-isu di tempat kerja atau di rumah. Jadi pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan itu di rumah, misalnya satu yang pengalaman yang kurang atau yang kurang menyenangkan ya, yang negatif gitu. Dan yang satu lagi pengalaman menyenangkan itu seperti apa ya? Kita sebetulnya di sini katalah nanti kalau ada waktu gitu ya, coba Anda bayangkan satu pengalaman di masa lalu yang negatif ya. Pengalaman di masa lalu yang negatif dirasakan, dinikmati gambarnya atau suara-suara yang muncul, kemudian perasaannya seperti apa ya. Oke, kalau itu sudah, kemudian kita hentikan. Kemudian akses sekarang pengalaman yang menyenangkan ya. Pengalaman yang menyenangkan, rasanya seperti apa, gambarnya kita lihat, suara-suaranya, kemudian perasaannya, pengaruhnya di tubuh fisik kita seperti apa. Ya, kita lakukan itu, kita rasakan semuanya. Ya. Maka perasaan apa yang muncul. Nah, kemudian Anda bisa bedakan bagaimana tadi membayangkan pengalaman pertama dan membayangkan pengalaman yang kedua. Nah, itu sebagai satu bentuk dua pengalaman yang kita coba lihat apa perbedaannya ya. Mulailah dengan pengalaman yang menyenangkan dahulu, masuklah ke dalamnya. Oke, tadi kita sudah coba lakukan sebentar ya. Lalu modalitas demi modalitas, catat dengan submodalitasnya. Anda mungkin lebih mudah melakukannya jika dengan mata tertutup ya. Jadi gambarnya seperti apa, terus nanti kalau dalam bentuk suara, suaranya seperti apa ya. Kemudian mainkan submodalitasnya ya.
nanti seperti apa ya. Begitu selesai proses untuk modalitas-modalitas ada visual, auditory, kinestetis, break sejenak dengan cara membuka mata, melepaskan konsentrasi. Setelah itu lakukan hal yang sama untuk pengalaman yang agak kurang menyenangkan ya. Tadi tentunya ada waktu yang cukup sehingga kita bisa mencatat di pikiran kita tentang submodalitas dari masing-masing modalitas itu. Nah, nanti setelah kita catat, nanti kita pikirkan lagi bedanya di mana dengan pengalaman yang antara satu dengan yang lain. Apa yang hampir pasti Anda temukan adalah setidaknya ada satu atau seringkali lebih banyak submodalitas yang berbeda. Gambaran mental tentang pengalaman yang tidak menyenangkan biasanya tampak lebih dekat dalam satu lokasi tertentu atau mempunyai asosiasi dengan bunyi atau feeling tertentu. Ini mapping across merupakan teknik edit submodality untuk memetakan ulang struktur satu pengalaman dengan pengalaman yang lain. Oleh karena cara kita mengalami memori lebih banyak bergantung pada bagaimana memori itu dikodekan, maka mengubah submodalitas memori tidak menyenangkan menjadi memori yang menyenangkan akan menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan. Nah, ini teknik ini yang tadi dicerita yang ada ibu yang mau bunuh diri. Ini saya pakai teknik ini ya. Kemudian proses editing submodalities di atas namanya mapping cross. Tekniknya seperti copy paste, submodalitas berbeda dari memori menyenangkan ke memori yang kurang menyenangkan. Hal ini dilakukan sampai memori yang kurang menyenangkan itu memiliki submodalitas sebagaimana memori yang menyenangkan. Ya. Oke, ini teoritiknya semacam itu. Nanti saya akan bantu perjelas dengan prakteknya. Dan terkadang saat kita mentransfer submodalitas, satu submodalitas berubah dan mengakibatkan beberapa submodalitas lainnya turut berubah pada saat yang sama. Nah, teknik ini disebut driver submodality. Dan yang paling kritis di antara semua submodalities kritis. Seperti central lock. Jika Anda kuncikan, maka semua pintu mobil akan terkunci secara bersamaan. Jadi tidak lagi perlu mengunci satu persatu ya. Jadi driver submodalities ini nantinya satu kejadian dengan submodalities tertentu, kita kemudian lakukan perubahan di driver submodalitiesnya, maka akan berpengaruh ke submodalities yang lain dan tentunya efek sensasinya, perasaannya akan berubah berbeda ya. Hal ini juga disebut dengan the domino effect. Saat Anda merobohkan satu kartu dalam jajaran banyak kartu domino, maka kartu lainnya akan turut roboh secara berurutan. Dalam kenyataan, driver submodality semacam ini tidak mesti selalu ada. Namun demikian juga jika bisa menemukannya, Anda tidak perlu menuntaskan semua proses mapping across ini. Sekali driver submodality dilakukan, sisa pekerjaan lainnya otomatis terselesaikan terselesaikan dengan sendirinya. Ya, ini gambar the domino effect. Begitu satu kartu dirobohkan, maka dia akan terus bergerak. Kemudian merobohkan yang lainnya dan semuanya akhirnya roboh. Nah, ini driver submodality semacam itu. Submodality dilakukan edit, kemudian yang lainnya akan ikut ke bawah ya. Edit yang positif menghasilkan efek yang positif, kemudian kalau efek negatifnya hilang, otomatis kemudian pengaruhnya juga hilang. Nah, kita pasang yang submodality positif yang kemudian membawa efek yang positif. Kemudian berikutnya adalah compulsion blowout.
Compulsion blowout adalah teknik mengubah-ubah submodalities untuk menghilangkan perilaku kompulsif yang berlebihan. Misalnya, jika seorang tergila-gila dengan pizza sehingga terdorong untuk selalu mengkonsumsinya, kalau konsumsi terus-terusan kemudian terjadi tubuh jadi gemuk atau nanti bahkan melebihi ya, terjadi obesitas dan sebagainya. Akhirnya apa? Bahwa karena dia tergila-gila dengan pizza, kemudian tubuhnya jadi besar, tidak nyaman. Nah, Anda dapat merusak pola tersebut dengan mengubah-ubah submodalitasnya tentang pizza. Ya, submodalitas tentang pizza ya. Pada saat dia menghadapi makanan pizza itu kemudian ubah gambar-gambar, bayang-bayang, kemudian rusak polanya sehingga akhirnya begitu dia melihat pizza mungkin endek atau kemudian mau muntah atau pahit dan sebagainya. Nah ini namanya bagaimana kita lakukan editing dengan compulsion blowout. Misalnya secara visual dengan membuat pizza tersebut sedemikian besar dalam waktu cepat sehingga menjadi sesuatu yang makin memuakkan. Atau misalnya seseorang memiliki kesukaan terhadap coklat secara berlebihan. Bisa dengan membuat coklat itu yang enak. Menjadi coklat dalam jumlah yang banyak, satu nampan, dan akhirnya rasanya menjijikkan. Ya. Nah, ketika dia menjijikkan kayak tadi ya, pizza pun sama. Ketika orang melihat enek, merasa kenyang, berlebihan, terus udah nggak suka lagi semacam itu. Saya pernah ngalamin makan bakso kebanyakan sampai akhirnya muntah-muntah dan itu menjadi satu pemicu bagi saya untuk tidak terlalu suka bakso secara berlebihan. Artinya ya udah begitu merasakan udah cukup dikit aja udah cukup, nggak sampai kenyang semacam itu ya. Oke, itu gambaran tentang edit submodalities. Nah, nanti di materi berikutnya ini adalah prakteknya seperti apa. Namun demikian sebelum kita praktekin, coba mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Ya. Mau langsung aja? Lanjut aja. Lanjut aja ya, langsung kita coba prakteknya seperti apa. Edit submodality dalam prakteknya. Udah terlihat? Ya. Ini ya materi tentang bagaimana penerapan edit submodalitas. 3 materi yang saya coba sampaikan ya. Penerapan edit submodalities dalam suatu terapi NLP, yang pertama Swiss pattern ya. Ini Swiss pattern juga bagian dari edit submodalitas tadi ya. Kemudian phasphobia cure dan mapping across. Pertama Swiss pattern adalah pola yang ditemukan oleh Richard Bandler yang menggunakan perubahan critical submodalities untuk memprogram otak agar bekerja dalam cara yang berbeda. Hal ini merupakan pola regeneratif, artinya mengeneralisasikan area-area lain yang memadai dalam kehidupan manusia. Swiss sering digunakan untuk memutuskan kebiasaan-kebiasaan buruk, misalnya tergila-gila makan coklat, merokok, atau menggigit kuku. Setelah menggunakan Swiss, orang masih mempunyai pilihan untuk melakukan hal-hal itu, namun tidak merasa sangat bernafsu untuk melakukannya seperti sebelumnya. Ya.
Nah, ini tekniknya. Pertama, masukkan ke dalam pengalaman yang ingin diubah. Buat salah satu gambaran dari pengalaman tersebut, cue image. Ya, di sini masukkan ke dalam pengalaman yang ingin diubah. Pengalaman seperti apa yang ingin dirubah? Kemudian buat gambarnya ya di pengalaman itu ya. Buat kemudian bisa dipinggir. Kemudian lakukan remap atau editing submodality untuk meningkatkan intensitasnya, ukuran pencahayaan, lakukan asosiasi dan asosiasi kita menyatu ya. Nah, ini gambarannya semacam ini, misalnya rokok ya. Kita ketagihan dengan rokok. Kita bayangkan diri kita merokok ya, kemudian kita bingkai. Nah, di gambar itu kita bingkai. Nah, kemudian berikutnya yang kedua, ciptakan satu gambaran pengalaman untuk menjadi satu sosok yang diinginkan, desire image. Lakukan disosiasi ya. Jadi berikutnya adalah kita siapkan gambar yang lain, misalnya kalau tadi kaitannya dengan rokok ya, gambar lain yang kita tidak merokok dan pengaruh nanti kita lakukan disosiasi, kita bingkai itu gambar tentang yang tidak merokok tapi kemudian menghasilkan suasana yang enak, nyaman, indah ya, semacam itu. Nah, kita bingkai. Ketiga, buat satu gambaran sebuah bingkai yang kosong di hadapannya dan isi bingkai tersebut dengan co-image. Yang gambar yang awal ya kita masukkan dalam satu bingkai besar. Kemudian ini gambar yang berikutnya masuk ke dalam bingkai yang sama ya, besar. Nah, ini kan katakanlah ini saya asosiasikan bahwa orang ini tidak merokok dan bahagia semacam itu ya. Dan keempat, letakkan gambaran kecil dari desire image di salah satu sudut bingkai tersebut. Setelah kedua gambaran itu terlihat dalam bingkai yang sama, lakukan pergeseran secara cepat, di mana co-image menjadi mengecil dan bingkai terisi oleh desire image secara penuh. Tambahkan ucapan wush semacam ini. Nah, ini ya. Jadi pertama, gambar bayangan ketika kita ketagihan merokok, suasananya itu. Kemudian pikirkan bahwa itu kurang menyenangkan sekali atau bikin kita tidak menikmati ya dengan gambar itu ya, suasananya ya. Nah, kemudian kita ambil satu gambar yang terpisah dan kita taruh di dalam bentuk yang kecil di satu sudut tertentu, dikatakan di sudut kiri bawah gitu ya, dari kita, di sudut kiri bawah dari kita ya. Nah, kemudian kita coba ya, oke. Nah, ini kita gerakkan nantinya bagaimana gambar yang kita tidak sukai itu kemudian tertutup oleh gambar yang kita sukai, yang menyenangkan. Nah, tekniknya dalam satu proses gerakan cepat ya. Ini gambar ini ada di pikiran kita ya. Di pikiran kita coba bantu, tapi kita melakukannya seperti yang saya sampaikan di PowerPoint ini ya. Kita gerakkan dalam pikiran kita sambil nanti disertai wush ya, gerak membesar, ya, akhirnya menutup ya. Ini kalau saya lakukan dengan cepat, jadi wush langsung jadi besar dan gambar yang tadi, bayangan tadi hilang. Nah, dan nikmati sejenak desire image, setelah itu kosongkan bingkainya. Ulangi proses wish dan lakukan breaking state di antara pengulangannya. Lakukan tes terhadap perilaku lama yaitu co-image. Jika masih muncul, ulangi proses wish lagi ya. Oke.
Jadi proses ini ada di dalam pikiran kita, kemudian ketika kita gerakkan gambar yang kecil itu kemudian membesar menutup gambar yang tidak kita inginkan dengan ucapan wush, cepat gitu ya, wush semacam itu ya, dengan satu gerakan yang cepat, wush, nah udah langsung jadi ini ya, wush. Nah, langsung gambar ini. Tapi ini semuanya ada di pikiran, terus nanti kita maknai ya, gambar yang lama sesuatu yang kurang menyenangkan, yang tidak enak bagi kita, kurang sehat. Kemudian kita ingin tutup dengan perilaku yang menyehatkan. Terus kita munculkan gambar yang ketika orang tidak merokok, dia berolahraga, dia merasa jadi orang yang sehat ya. Nah, gambar itu yang kemudian muncul ya dalam bentuk gambar yang menyenangkan. Ini adalah teknik Swiss pattern ya. Kita bisa sampaikan itu, kemudian ini saya biasa lakukan sebetulnya untuk perubahan satu keyakinan di ruang training gitu ya. Semua saya minta untuk tangan ke depan, kemudian ya tangan ke depan, kemudian tangan kiri ya, tangan kiri di depan, kemudian tangan kanan di belakang. Kita ucapkan wush ya, wush gitu tuh kita tepuk dari tangan kanan ke tangan kiri, wush, kemudian yes gitu ya, wush yes, wush yes gitu. Maka yang kemudian muncul keyakinan yang belakangan, nah, semacam itu. Oke, lanjutannya Phasphobia Cure. Phasphobia Cure adalah teknik edit submodalitas yang cocok digunakan untuk mengatasi fobia, rasa takut yang berlebihan dengan cara yang relatif cepat. Permasalahan rasa takut, fobia bisa berbagai macam jenisnya, seperti fobia atas ular, fobia kecoa, fobia kucing, fobia tempat keramaian, dan lain-lain. Nah, tekniknya pertama minta klien menyatakan fobianya, tidak perlu detail. Misalnya, klien mengalami ketakutan untuk presentasi di depan direktur atau tim penilai untuk suatu proposal bisnis. Keringat dingin keluar dan dia tidak bisa menyampaikan ucapannya, dan presentasi itu pun akhirnya batal dia lakukan. Karena dia tidak mungkin kondisinya tidak siap dan sebagainya, kemudian melihat sang direktur atau tim penilai, kemudian ini nantinya akan sangat menentukan bagi dirinya, akhirnya justru muncul ketakutan ya, ketakutan tertentu, kemudian akhirnya dia merasa keringat dingin keluar, kemudian kata-katanya hilang, blank dan sebagainya, akhirnya presentasi itu batal. Nah, kalau ini kemudian juga muncul, ini juga akan menjadi trigger pemicu untuk rasa takut terhadap presentasi di depan umum semacam itu ya. Jadi itu minta klien menyatakan fobianya, jadi dia rasa takut yang berlebihan. Dan tekniknya bimbing klien untuk membayangkan duduk di kursi bioskop dengan layar putih di depannya ya. Klien kita minta untuk membayangkan dia berada di dalam satu gedung bioskop. Dia ada di dalamnya, melihat layar putih di depannya. Kemudian yang ketiga, masuk ruang proyektor ya. Kita bantu, kita bimbing klien berimajinasi keluar dari dirinya ya. Jadi dia duduk tapi sementara dia nanti ada satu teknik disosiasi. Dia bayangkan diri dia keluar dari tubuh fisiknya ya, kemudian naik ke ruang balkon yang di atas sebagai ruang proyektor, sehingga dia dapat melihat dirinya duduk di tubuh fisiknya di bangku bawah sedang melihat layar ya. Jadi artinya dia berada di
balkon atau di tempat ruang proyektor, kemudian melihat di bawah di ruang penonton, itu dia duduk di sana sedang melihat ke layar ya. Kemudian yang ketiga, gambar awal. Bimbing klien untuk meletakkan gambar awal sebelum ketakutannya terjadi di layar dalam bentuk berwarna ya. Oke, ini ketika gambar awal saat di sini mestinya ada gambar lain ya. Ini pas ketakutannya muncul. Kemudian putar film tentang dirinya sebelum muncul rasa takutnya di layar secara cepat sehingga mengalami kejadian presentasi yang gagal itu dan berhenti setelah melewati pengalaman yang tidak menyenangkan itu. Kemudian hentikan menjadi frase yang hitam putih ya. Jadi satu film menggambarkan tentang dirinya sebelum ketakutan itu muncul, kemudian proses ketakutannya semuanya dalam bentuk cerita film dalam layar di otak seseorang, otak klien ini. Ya, kemudian film itu bergerak sampai kemudian kita hentikan. Sesuatu yang tidak menyenangkan itu kita hentikan. Nanti prosesnya dibikin hitam putih, klien melayang masuk ke layar secara asosiasi dengan gambar hitam putih. Ini kemudian klien masuk, loncat ke dalam layar. Putar mundur film 3 kali secepat sambil diputar lagu lucu atau suara kaset yang mundur. Jadi ya, itu istilahnya suara yang kita munculkan, efek dari satu film yang diputar mundur, kaset yang diputar mundur, semacam itu, tidak jelas. Jadi suara-suaranya kemudian rusak ya, akhirnya di film itu terasa gambar yang rusak semacam itu. Tepat di gambaran awal film dihentikan dan jadikan freeze lagi ya. Tadi kalau yang gambar ini adalah gambar ketika problem itu muncul. Kemudian kita tarik mundur sampai akhirnya sebelum kejadian muncul gambar ini ya. Nah, kalau sudah itu kita hentikan, jadikan freeze, jadikan satu gambar berpinggir yang hendak kita masukkan dalam pikiran kita. Keluar dari layar dan melayang untuk duduk lagi ke bangku penonton. Ya, ini kemudian duduk lagi ke bangku penonton. Kemudian kosongkan layar jadi putih kembali. Ya. Jadi ini kalau kita jalankan, kita ulang, maka akan terjadi perubahan pada diri klien kita. Ulangi proses 3-10 kali sampai minimal 3 kali. Lakukan breaking state setiap kali sebelum mengulang. Jadi breaking state kita seolah menghentikan prosesnya, kita lupakan itu dan baru masuk kembali ya. Cek sekarang, pikirkan tentang pengalaman itu lagi dan bagaimana respon ya. Bagaimana respon pada klien? Adakah perbedaannya dari sebelum melakukan terapi ini? Ini saya pas mengikuti Magnet Rezeki, ini proses ini dilakukan selama kurang lebih 1 jam. Jadi bagaimana tidak hanya sekedar gambar, tapi kemudian cerita, kita membayangkan cerita bagaimana perjalanan kita, katakanlah kita dalam kondisi saat ini, kemudian orang-orang tidak menyukai kita, kemudian banyak kegagalan-kegagalan yang muncul ya, kemudian digambarkan dalam film itu ya. Dalam film itu kemudian dari hal-hal yang buruk itu kemudian kita hentikan. Kemudian kalau yang di Magnet Rezeki itu kemudian diperkecil. Di bayangan kecil seperti perangko menjadi kecil ya, dari layar lebar itu di flash dihentikan, kemudian diperkecil, gambarnya diburamkan, gelapkan, kemudian diperkecil sampai seperti perangko,
kemudian kita perangko itu tempelkan ke satu amplop, kemudian kita kirim bahasanya ke Tuhan, ke langit, kemudian amplop itu ke bawah ke atas sampai akhirnya hilang sampai pada Tuhan kita, semacam itu. Tentang problem itu kita pasrahkan kepada Tuhan gitu. Nah, kemudian di gambar kedua bagaimana kemudian film tentang kejadian yang menyenangkan di masa lalu hingga kini. Ambil yang positifnya ya. Kita bayangkan kita lahir, kemudian sangat disukai oleh kedua orang tua kita, terus saudara-saudara kita semuanya, dan semakin besar menyenangkan terus, menyenangkan. Kemudian kita ambil film-film tentang prestasi-prestasi kita ya. Prestasi-prestasi kita, kemudian kita masuk di dalam layar itu, kita kemudian mendapatkan selamat dari banyak orang, mendapatkan ucapan yang menyenangkan ya. Terus sampai akhirnya kita di akhir dari film itu suatu keberhasilan kita peroleh, dan kita gambar itu kita hentikan, kita perjelas, kemudian kita turun dari layar itu, kemudian melihat keberhasilan kita ya. Kemudian masuk di dalam pikiran kita, kemudian gambar itu kita terhenti dengan satu pengalaman yang menyenangkan, semacam itu. Kemudian mapping cross merupakan teknik edit chart modality untuk memetakan ulang struktur satu pengalaman dengan pengalaman lainnya. Ya, ini yang tadi secara teoritik sudah saya sampaikan ya. Tekniknya hadirkan dan bayangkan tentang masalah yang tengah dihadapi. Pengalaman A. Salurkan energi dan emosinya ke kepalan tangan kiri. Kenali modalitas dan submodalitasnya. Kemudian lakukan break state, hadirkan dan bayangkan pengalaman yang menyenangkan. Pengalaman B, salurkan energi dan emosinya ke kepalan tangan kanan, kenali modalitas dan submodalitasnya. Padukan pengalaman B dan pengalaman A dengan memukulkan telapak tangan kanan ke telapak tangan kiri. Kenali modalitas dan submodalitas pengalaman A. Ya, kemudian tes, break state, ulangi 2-3 kali, tes lagi jika sudah sama modalitas dan submodalitas dua pengalaman A dan B berarti sudah selesai. Ya, ya itu gambarannya. Nah, ya, oke. Jadi teknik-teknik itu yang saya sering gunakan, dan teknik terakhir yang saya sering pakai. Nah, saya ceritakan suatu ketika ya tadi yang di awal saya udah awali, saya udah ceritakan suatu ketika ada saya nggak kenal orangnya, seorang ibu muda mengalami satu kejadian yang bagi dia sangat traumatis, bagi dia sangat menjijikan ya, di rumahnya ya, dia melihat pada diri sang suami. Akhirnya dia stres. Kenapa bisa stres? Kemudian saya tanya situasi itu. Sebelumnya saya tanya tentang latar belakangnya dari orang lain. Ternyata dia itu seorang wanita dinikahkan oleh orang tuanya. Jadi laki-lakinya itu pilihan orang tuanya, karena dia sebagai seorang yang penurut ya, seorang yang penurut, akhirnya dia ngikut aja dinikahkan. Kemudian dia tinggal bersama orang tuanya. Artinya apa? Bahwa orang itu, sang suami itu kemudian setelah menikah itu tinggal di rumah orang tuanya. Akhirnya dia serumah dengan sang suami itu di rumahnya orang tuanya. Nah, ketika itu terjadi kejadian, akhirnya kan dia bingung gitu ya. Bahasanya kalau dia tinggal di tempat yang lain, di kontrakan atau di rumah mertuanya atau di mana saja, maka sang ibu muda, sang wanita ini
ketika ada kejadian itu langsung aja dia bahasanya apa? Minggat gitu ya. Dia pergi aja pulang ke rumahnya. Lah sekarang kalau itu di rumahnya mau pulangnya kemana? Itu yang hanya bikin stres dan akhirnya galau sampai akhirnya karena dia nggak bisa terima kejadian yang dilakukan sang suami itu, dia akhirnya pengen bunuh diri semacam itu. Nah, kemudian dia sebelum itu sempat ngobrol atau cerita ke teman saya, kemudian akhirnya si wanita itu kemudian diundang untuk datang ke teman saya. Kemudian si teman saya wanita kemudian telepon saya untuk Pak Novel, saya bantu ini ada teman yang kayak gini kasusnya gini-gini, tolong deh datang ke rumah. Saya datang ke rumah dia, kemudian si wanita itu ada di situ. Nah, ketika itu terjadi maka pertama saya coba tanya ya, saya ngobrol awal ya, saya dikenalkan namanya si A gitu katakanlah, saya kemudian ngobrol pada si A itu, si fulanah gitu ya. Kemudian begitu saya ajak ngobrol, saya tanya yang terjadi apa, dia nangis gitu. Akhirnya kan tidak ada jawaban. Dia nangis, semakin saya tanya semakin nangis gitu. Aduh ini gimana nih? Karena dia nangis. Oke, kemudian saya pakai satu teknik hipnosis gitu. Gimana caranya hipnosis yang saya belum ajarkan atau udah ya waktu membayangkan tentang kita lakukan olah nafas. Saya lupa di dua pertemuan kemarin atau di video saya udah ada ya. Jadi saya minta untuk duduk, saya puterin musik relaksasi ya, kemudian saya minta untuk lakukan olah nafas. Ya, tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan. Kemudian saya minta dia pejamkan mata, mata terpejam ya. Setelah mata terpejam, kemudian saya ajak dia dalam visualisasi di pikirannya, di bayangannya, saya ajak dia ke suatu tempat wisata yang indah, yang enak. Kemudian di sana saya ceritakan satu katalah villa gitu, di kiri kanannya pohon-pohon yang indah menghijau, kemudian ada di depan villa itu bunga-bunga tertanam rapi, warna-warni indah, tanaman yang indah, kemudian baunya harum, mewangi, indah sekali, dan dia menikmati di situ suatu lokasi, satu tempat yang dia belum pernah bayangkan, tapi tempat itu indah sekali, sehingga dia menikmati situasi kondisi itu ya di tempat itu. Nah, kemudian itu pun kemudian saya ajak dia menikmati tempat itu, kemudian oke, saya kasih kesempatan dia beristirahat menikmati tempat itu beberapa menit. Ya, kemudian kurang lebih total dari awal sampai selesai relaksasi ini sekitar 20 sampai 25 menit. Oke, kemudian saya minta untuk buka mata kembali dengan satu teknik tertentu hitungan ya. 1, 2, 3, 4 atau dibalik ya, hitungannya mundur 5, 4, 3, 2, 1 buka mata. Dan dia kemudian saya sugesti juga dalam kondisi yang segar, fresh, enak, nyaman. Oke, setelah itu memang dia kelihatan lebih fresh. Begitu kelihatan lebih fresh, kemudian saya ajak ngobrol tentang kejadiannya. Saya boleh cerita dikit sesuatu yang boleh saya ketahui. Akhirnya dia cerita, oke, setelah itu baru saya masuk di mapping across. Terapi mapping across ini saya dapatkan dari Pak Tung De Semwaringin ketika melakukan satu terapi menghilangkan kebiasaan rokok. Tapi ini pun bisa dilakukan untuk berbagai hal. Yang saya lebih sering pakai teknik ini dalam melakukan terapi kepada banyak teman yang datang atau klien yang datang ya. Jadi teknik
Dua yaitu hipnosis dan mapping cross. Nah, mapping cross seperti apa? Nah, oke. Saya minta untuk si ibu ini membayangkan satu kejadian yang dia tidak suka itu, yang bikin dia trauma, yang pengen dia akhirnya bunuh diri. Semua bayangkan ya, bayangkan dengan gambarkan, rasakan, kemudian rasakan emosinya, kemudian seperti apa energi negatifnya. Seluruh energi dan emosi itu saya minta untuk salurkan di tangan kiri, kemudian masuk ke dalam kepalan tangan. Ya, masuk semuanya, seluruh energinya, semuanya ya. Oke. Jadi kejadian itu saya gambarkan seperti ada di dalam tangan, kepalan tangannya. Nah, setelah ini kita coba kenali fakoknya, visual, auditory, kinestetis dari submodalitasnya. Yang pertama coba saya minta untuk karena ini visual, pertama visual, saya minta coba Ibu atau Mbak coba buka kepalan tangan Anda, maka akan keluar asap. Nah, begitu keluar asap, coba amati asap itu berwarna apa. Ya, kemudian saya minta dia membuka kepalan tangannya, kemudian terlihat asap, kemudian saya tanya, asapnya berwarna apa? Gelap, pekat. Ya, akhirnya kita sudah tahu nih bahwa kejadian itu dalam bayangan dia, visualisasinya adalah gelap pekat. Oke. Kemudian setelah visual, kemudian saya minta untuk dengarkan. Coba dekatkan ke telinga Anda, dengarkan suara yang muncul. Coba dibuka dikit sehingga akan muncul suara. Begitu suara terdengar, saya minta suaranya seperti apa? Suaranya berisik nggak karuan. Oke ya. Jadi kita kenali auditorinya, berisik nggak karuan. Kemudian saya minta ini auditori, kemudian saya minta coba di tangan kiri itu seluruh energi emosi negatif itu Ibu rasakan seolah-olah di situ ada pasir. Nah, pasir itu Anda coba remas-remas rasanya seperti apa gitu. Kemudian pasir itu dia katakan rasanya kasar ya, kasar menyakitkan. Oke ya. Berarti kasar menyakitkan yang ada di tangan itu kita kenali itu adalah kinestetis dia. Nah, kemudian berikutnya saya minta untuk dia dekatkan ke hidungnya. Coba dicium. Cium apa baunya seperti apa? Dia coba cium. Wah, baunya busuk. Ketika saya tanya, baunya busuk. Nah, akhirnya saya coba kenali bahwa kejadian itu yang disalurkan di kepalan tangan itu, kejadiannya pertama visualnya gambarnya hitam pekat, kemudian suaranya gemerisik nggak karuan, kemudian rasanya kasar di tangan, kemudian baunya busuk ya. Saya tidak minta untuk dia rasakan dengan lidahnya. Bisa jadi ketika itu dirasakan muntah dia. Akan terjadi semacam itu. Saya hentikan hanya di 4 modalitas dengan submodalitas yang sudah saya kenali. Oke. Nah, setelah itu Mbak, kita hentikan ya. Saya minta untuk dilepaskan ya. Jadi sudah buka kembali tangannya, kemudian saya minta untuk break state ya, break state. Kemudian saya tanya, Mbak, tadi dari rumah mungkin sore tadi berangkat ke sini pakai apa? Oh, pakai bis. Terus gimana di perjalanan? Ya nggak apa-apa, bisnya cukup penuh. Nah, obrolan semacam itu yang tidak membicarakan tentang masalahnya itu berarti proses break state. Satu untuk break menghancurkan state kondisi ya. Jadi kita mengalihkan kondisi dari yang kondisi dia yang ada masalah itu. Oke, setelah itu baik Mbak, saya tanya Bu atau Mbak, Bu, coba pernah nggak dalam hidup Anda mengalami satu kejadian yang sangat menarik, mengalami suatu kejadian yang sangat menyenangkan, ya?
Oke, ketika dia pernah. Oke, sekarang bayangkan kejadian yang sangat menyenangkan Anda itu. Oke, bayangkan dan dia mulai dengan mata tertutup, dia tersenyum. Oke ya. Sekarang salurkan emosi yang membahagiakan itu dan energi positifnya ke tangan kanan, masuk ke dalam genggaman tangan Anda, kepalan tangan Anda. Oke? Begitu dia membayangkan masuk di genggaman tangannya, ya, oke, sudah semuanya salurkan semuanya. Nah, saya coba minta kenali lagi. Ini submodalitasnya apa? Dia buka, begitu buka warnanya ya seperti tadi muncul asap keluar warnanya putih. Oke ya, kita akhirnya mengenali tentang kejadian yang menyenangkan warnanya putih. Kemudian coba Anda dekatkan ke telinga Anda, suaranya seperti apa? Begitu saya tanya, indah seperti musik ya, musik yang dia sukai. Oke, ya, ketemu. Kemudian coba kalau itu seperti genggaman pasir, coba Anda rasakan di dalam tangan Anda. Rasakan seperti apa? Lembut ya, ketika saya tanya, iya Pak, lembut, halus, oke. 3, terus terakhir coba dicium baunya harum, wangi, oke ya. Jadi kita sudah mengenali itu. Setelah itu, oke, genggaman tangan saya minta untuk lepas, kemudian kita melupakan semuanya. Ya. Jadi 2 kejadian kita sudah kenali submodalitasnya. Nah, kemudian yang saat ini itu berefek pada si wanita itu adalah kejadian yang negatif itu, kejadian yang bikin dia trauma dan dia bikin kesel, dia pengen minggat, pengen bunuh diri semacam itu. Nah, oke, setelah itu saya ngobrol yang lain lagi. Setelah itu oke, kita akan coba bantu selesaikan. Apa yang kemudian kita bisa selesaikan? Mapping across, kita satukan ya. Kita satukan modalitas dan submodalitas dari 2 kejadian itu. Caranya apa? Kalau tadi sudah disalurkan di tangan kiri yang kejadian negatif, kemudian oke, tangan kiri buka, kemudian tangan kanan ya di telapak tangan kanan sekarang hantamkan tangan kanan Anda pada tangan kiri Anda. Ini semacam ini. Lakukan terus-menerus, lakukan dengan keras sampai tangan memerah. Saya minta terus gitu lakukan. Beberapa kali, oke. Terus ya, setelah selesai berapa pukulan, oke. Sekarang saya minta kembali, coba Mbak, tangan kiri yang tadi telah dipukul-pukul oleh tangan kanan, coba genggamkan lagi, coba kenali lagi, ya, kenali lagi, buka, asapnya sudah mulai berubah, jadi hitam pekat menjadi agak abu-abu, ya. Kemudian saya minta dengarkan sudah tidak terlalu berisik. Saya minta untuk dicium, busuknya sudah mulai menghilang. Oke ya. Kemudian apalagi yang di tangan itu sudah tidak terlalu kasar. Berarti ternyata sudah ada perubahan dari submodalitas yang di tangannya. Kemudian saya minta ulang lagi sampai beberapa kali, terus saya minta kenali lagi. Setelah beberapa kali ternyata 2 tahap, ketika tahap yang terakhir, ya Pak, warnanya sudah putih bersih ya, putih bersih, oke. Kemudian coba kalau didengarkan di telinga, sudah indah suaranya, oke. Kemudian rasakan, ya kalau pasir sudah lembut Pak. Kemudian dibaui sudah harum baunya, oke. Setelah 2 tahap, ini tinggal kasusnya ya. Ada yang 2 tahap selesai, ada yang harus 3 tahap baru kemudian selesai. Yang terjadi terakhirnya bahwa apa yang ada di tangan kiri dari mulai visual, auditory, kinestetis dengan
olfaktori ciuman penciumannya ya dengan seluruh energinya, dikenali ternyata sudah berubah sama dengan kejadian yang menyenangkan itu. Sehingga akhirnya efek dari visual auditory kinestetis bahkan nantinya olfaktori gustatori pada kejadian yang lama, yang kejadian yang negatif itu efeknya sudah seperti kejadian yang positif. Nah, ketika itu akhirnya oke. Mbak, bagaimana ketika Mbak atau Bu Anda membayangkan kejadian kembali? Oh ya, sudah nggak apa-apa, Pak. Oke. Berarti ketika nanti Anda ketemu suami nggak apa-apa? Siap? Siap, Pak. Nggak ada masalah? Enggak. Berarti setelah ini clear, sebetulnya terapi itu sudah berhasil, ya, sudah berhasil. Kemudian karena sudah clear, akhirnya saya pamitan pada kawan, terus si ibu ini masih nantinya melanjutkan tidur di kawan saya tadi, besoknya baru pulang ke tempat tinggalnya. Nah, kemudian saya pantau lewat Facebook, si ibu ini ternyata sudah relatif normal dalam menjalankan kehidupannya, enggak posting-posting, dan sampai hari ini saya masih kadang kontrol buka Facebook dia dan postingannya sudah ada enggak muncul keluhan-keluhan, ya. Jadi ini satu proses, salah satu proses ya terapi namanya mapping across. Nah, terapi demikian ini sering saya lakukan ketika ada klien-klien datang. Kemarin sebelum Lebaran juga ada seorang ustadz dari pesantren. Dia pernah ngalamin satu kejadian dan sampai sekarang masih terasa kejadian itu. Bahwa dia merasa tertekan, merasa kurang nyaman, ada masalah waktu di pesantrennya. Kemudian dia sudah selesai di pesantren itu, nah dia datang ke sini, saya coba bantu dengan teknik yang relatif mudah itu, akhirnya udah ada perubahan. Kemudian saya minta untuk mengingat tentang kejadian itu, dia sudah clear. Ya, itu bisa kita lakukan. Dan yang selama ini saya sering lakukan ya teknik-teknik utamanya, teknik hipnosis itu yang saya sugestikan dengan satu kejadian atau satu tempat atau emosi-emosi yang positif itu pun kemudian kita bisa bantu dengan teknik-teknik terapis yang lain. Kemudian kalau tadi phasphobia cure itu saya sering lakukan di mungkin training ya. Training membayangkan sesuatu, kemudian akhirnya kita lepas dari permasalahan itu. Dan saya agak lupa nih atau belum ya. Nanti ketika kita akan merasakan tentang konsep bawah sadar, nanti suatu ketika saya akan sampaikan bagaimana kita memainkan bawah sadar kita. Nah, semuanya ini adalah teknik-teknik terapis yang dengan teknik NLP untuk melakukan editing submodality yang kita bisa lakukan. Oke, gambarannya semacam itu. Boleh saya buka untuk pertanyaan tentang apa yang telah saya sampaikan tadi. Silahkan. Ya, yang ingin bertanya? Oke, sudah cukup jelas? Pak Hendrik? Cukup jelas, Pak. Oke ya. Ya, ingin itu segera mencoba mempraktikkan. Nah, itu karena kemarin kebetulan kita kan terhisap juga di grup hipnoterapi profesional. Ya. Beberapa teman-teman ternyata mempraktikkan mapping across ini ternyata. Jadi saya sekarang jadi lebih dapat gambaran, oh ini begini, oh gini gitu. Iya. Terima kasih Coach ya.
Oke. Ya karena mereka ternyata sudah lebih dahulu ternyata ikut NLP, kemudian belajar hipnoterapi. Gitu. Maka saya lihat juga ini dari mana teknik ini ya, kalau kita di oh ternyata NLP punya yang diterapkan. Iya. Gitu. Jadi Terima kasih. memang apa hipnoterapis sama NLP itu untuk di terapisnya memang nyambung ya. Nyambung terus kita sering saya padukan ya teknik-teknik hipnosis sama NLP itu untuk melakukan terapi-terapi. Nah, ini melakukan terapi. Nanti sama ketika kita untuk apa utamanya di training-training untuk masa depan, impian-impian itu juga teknik-teknik apa NLP, hipnosis itu kita bisa gunakan sehingga seseorang menjadi bersemangat ketika apa menghadapi anak males untuk belajar dan sebagainya. Kita bisa ajak dia untuk misalnya besok kalau gede mau cita-citanya jadi apa, terus coba bayangkan itu. Nah itu si anak akan semangat lagi terus. Nah untuk itu harus gimana belajar lah. Akhirnya anak jadi semangat belajar lagi, itu salah satu cara ya. Banyak sekali cara-cara. Yang penting bagaimana nanti gambaran-gambaran itu masuk di dalam apa internal map-nya, masuk di dalam memorinya. Nah, memori yang positif itu yang nantinya akan membangun seseorang untuk semangat dalam kehidupannya, semangat untuk misalnya dia mau belajar, dia seorang apa pekerja, jadi semangat dalam bekerja, seorang dosen semangat dalam mengajar, atau apa saja ya profesi bisa kita lakukan itu. Dan jadi permainannya di VAKOK itu, visual, auditory, kinestetis, olfaktori, gustatory. Ini yang kita mainkan. Kalau di teman yang di jalur Robert Deal, yang saya pernah ikut trainingnya, bahasanya memang sumber daya yang kita miliki itu ya VAKOK itu, visual, auditory, kinestetis, olfaktori, gustatory. Ketika kita membayangkan kesuksesan tentang apa yang akan terjadi pada saat yang akan datang nanti, kita fresh, kita senang, kita bahagia. Maka kita bisa melupakan kejadian-kejadian yang kurang menarik, kejadian-kejadian yang menyedihkan dan sebagainya. Nah, itu tinggal kita arahkan. Saya sering menyampaikan bahwa ibaratnya apa visual, auditory, kinestetis itu kayak ini seorang kameramen ya, kameramen pegang kamera gitu untuk syuting satu kejadian. Nah, pakai apa kamera, kemudian ada tip recordernya ya, suara untuk recording suaranya. Nah, gambar sama suara itu akan terhubung nanti di hati. Nah, orang-orang ini kuncinya, bahwa orang-orang yang sedih, stres dan sebagainya pasti gambaran tentang visual auditory ya, visual atau auditorinya itu mengakses kejadian-kejadian yang negatif. Gambar-gambar yang negatif ya, gambar-gambar yang negatif, suasana yang tidak menyenangkan, kemudian dia akses, maka yang terjadi apa? Sedih, kesel, stres, apa sakit hati. Nah, gitu. Lah, itu dengan submodalitasnya kemudian mempengaruhi apa efek dari rasa. Nah, kalau pengen diubah, pengen menjadi menyenangkan, ubah aja apa kamera itu, alihkan ada kejadian-kejadian yang menyenangkan di masa lalunya. Atau nanti sebaliknya ketika berpikir tentang masa depan, gambarkannya aja yang menyenangkan. Ketika kita menggambarkan yang menyenangkan, maka akan menjadi senang. Nah, itu yang kita bisa lakukan dalam relaksasi. Nanti teknik-teknik ketika apa relaksasi macam itu saya akan ajarkan di materi berikutnya tentang konsep bawah sadar. Nah, itu kita bisa rasakan, menikmati, dan akhirnya bawah sadar itu semacam itu. Kita memainkan bisa kondisi bawah sadar. Maka orang-orang yang hari ini semangat karena apa? Di pikirannya gambar-gambar yang terpasang, suara-suara, semuanya adalah gerakan-gerakan yang menyenangkan gitu. Jadi itu aja kuncinya ya. Nah, ini semuanya ini kan kalau bahasa buminya adalah ikhtiar bumi.
ikhtiar langitnya dimasukkan dengan makna dan keyakinan. Ya, keyakinan orang-orang yang beragama, oh saya ditolong Tuhan, saya dibantu oleh Tuhan, Tuhan membersamai saya. Maka kenapa kita jadi takut? Takut ya sama Tuhan bahasanya gitu kan. Nah ini kita bisa masukkan keyakinan-keyakinan semacam itu pada diri kita ya. Kalau Muslim ya ada satu konsep-konsep saya bersama Allah, saya dibantu Allah, saya ditolong Allah. Apa yang problem di kehidupan ini? Hari ini terjadi suasana pandemi yang kita di luar informasi. Saya nggak tahu persis, tapi informasi di rumah sakit, kamar penuh, di IGD penuh, bahkan pasien sampai meludak keluar. Kalau itu kita tangkap kemudian kita masukkan sebagai satu yang menakutkan, kita takut terhadap corona, takut ya, takut terhadap pandemi ini, kita tidak melakukan apapun. Tapi coba itu ubah bahwa oke, meskipun kondisinya semacam itu, saya tetap akan ditolong Tuhan, saya tetap bersama Allah, saya tetap semangat. Akhirnya apa? Kita bisa fresh, kita tidak perlu takut ya. Kita waspada ya, kita jalankan prokes iya, tapi bahwa kita menjadi trauma, ketakutan, terus akhirnya kemudian stres, itu kita bisa hindarkan. Nah itulah bagaimana kita melakukan semuanya ini ya, salah satunya adalah editing submodality. Dan nanti di next time bagaimana kita memasukkan belief sama value yang kita yakini sehingga kita menjadi orang-orang yang tetap semangat, orang-orang yang happy selalu, orang-orang yang enjoy, orang-orang yang menghadapi kejadian apapun kejadiannya tetap enjoy. Akhirnya apa? Dengan suatu semangat, kemudian state kondisi yang indah menyenangkan itu, kita bisa bantu orang lain, kita bantu menyemangati orang lain, kita bantu support orang lain. Tapi kalau kita ngedrop, akhirnya apa? Yang muncul keluhan gitu. Ya, jadi tekniknya hanya di sini aja sih. Makanya bagi saya kejadian apapun kita tetap fresh ya, kita tetap doa meminta perlindungan Allah iya, pada Tuhan iya ya. Kita tetap semangat, kita yakin aja Tuhan melindungi kita. Kemudian tetap jaga prokesnya ya, tetap masker kalau harus keluar rumah harus pakai masker, belanja dan sebagainya. Pakai aja, jaga jarak kalau memang itu harus ya lakukan aja sesuai dengan keyakinan yang kita bangun dalam diri kita. Maka akhirnya kita tetap kondisi happy, enjoy, fresh dan tetap semangat. Dan ini yang kita bisa mainkan. Oke, ada yang bertanya lagi? Materinya sudah cukup dan sudah jam 11:30 WIB. Ya, oke. Kalau sudah nanti kita ketemu lagi di 2 pekan yang akan datang. Mudah-mudahan saya nggak ada acara. Kemudian ini ada beberapa teman yang nanti Senin mulai ikut yang kelas sertifikasi. Bedanya apa? Dalam tanda kutip ya, ilmunya hampir sama ya, materinya hampir sama. Kalau yang disertifikasi nantinya ada sertifikat nasional, kemudian sertifikat nasional itu juga bisa dipakai. Kemudian kalau mau berlanjut ini training practitioner, nanti ada master, ada trainer, ada coaching, semuanya bisa lalui karena proses sertifikasi. Nah, kalau sudah jadi trainer atau coaching, kita bisa melakukan praktek secara resmi bahwa kita punya hak untuk menyampaikan materi ini, meskipun untuk kita nggak istilahnya belajar kayak gini, kita bisa aja menyampaikan, tapi beda orang mengikuti. Terus kemudian kalau nanti kita jalur resmi, jalur yang bersertifikat, nantinya kita juga bisa memberikan sebagai trainer yang bersertifikat dan bisa memberikan sertifikat pada peserta training kita ya, semacam itu. Adapun kalau di pelatihan yang kursus online ini
sertifikatnya nanti bahasanya ya harus ada biaya cetak, ada biaya kirim ongkirnya untuk sertifikat. Tentunya nanti beda antara Jawa dengan luar Jawa. Kemudian juga sertifikatnya bukan sertifikat yang nasional Neo NLP, tapi sertifikat yang saya bikin sebagai tanda bahwa pernah mengikuti training online NLP practitioner semacam itu. Tapi ini pun bagi yang mengharapkan ada sertifikat ya. Tapi kalau yang sertifikasi nasional memang itu sudah prosedurnya lengkap ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi hari ini memberikan manfaat. Tetap jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan kita tetap sehat, bahagia, sukses, memberikan manfaat yang luar biasa untuk diri kita, keluarga, dan semua ya orang-orang yang ada yang kita cintai ya. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama Pak Hendrik, Pak Agung, Bu Nares, Mas Kris ini Mas Kris Budi ya, dan Bu Mukrimah. Ya, terima kasih semua sudah ngikutin. Mudah-mudahan manfaat semuanya. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Oke.